Selamat malam, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kembali kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 116, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dengan tema, dengan apa kita membalas kasih Tuhan. Jika kita membaca dalam ayatnya yang ke-12, di sana dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita renungkan sejenak kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara sekalian semuanya. Sudah berapa kali Tuhan menolong saudara? Sudah berapa kali Tuhan menyembuhkan saudara? Sudah berapa kali saudara jatuh, namun tangan Tuhan menopang saudara? Sudah berapa banyak Tuhan menjawab doa-doa saudara? Bapak Ibu, jawabannya sungguh tak terhitung. Sampai kapanpun kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan bagaikan langit yang membentang begitu luas. Kasih Tuhan tiada terhitung pertolongannya dalam hidup kita. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Tiada terhitung kesetiaannya. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, adakah dalam hati kita timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Cukupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat bibir atau ucapan saja, tanpa melakukan sesuatu sebagai wujud respon kita atas kebaikannya? Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah nasihat dari Rasul Paulus. Apa yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus? Pikiran Tuhan Yesus dipenuhi oleh keinginan dan kerinduannya untuk senantiasa menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 34 katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena itu bukti nyata ketaatan Tuhan Yesus adalah Ia rela memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Hati Tuhan akan disenangkan apabila kita menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Ketika kita taat, artinya kita mengasihi Dia. Itulah cara kita untuk membalas kasih-Nya. Tuhan dalam hidup kita tetap setia dan taati firman-Nya. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami senantiasa datang mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan atas setiap kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, tak terkira dan tak terbalaskan oleh kami. Biarlah firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami, mengokohkan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.